Baik, hari ini kita akan belajar. Ini bukan KKR ya, bukan juga seminar yang terlalu resmi-resmi ya. Saya cuma sharing satu hal saja soal Paskah. Nanti baru kita kembangkan dalam tanya jawab. Jadi saya hari ini mau bahas soal persoalan hari kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, Paulus mengatakan bahwa Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, sekalipun istilah pada hari yang ketiga ini banyak dipakai, tetapi bukan cuma itu yang dipakai. Alkitab juga berbicara soal istilah yang lain, yakni sesudah 3 hari. Perhatikan Markus 8:31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yang pertama tadi apa? Pada hari yang ketiga. Sekarang itu Markus 8 sesudah 3 hari. Coba Anda pikir, apakah pada hari yang ketiga itu sama dengan sesudah 3 hari? Ya. Kalau sesudah 3 hari itu hari keberapa? Kalau saya pergi ke Jakarta hari Senin, lalu pada hari yang ketiga saya pulang. Hari apa saya pulang? Saya pergi ke Jakarta dan sesudah 3 hari saya pulang. Hari Kamis ya. Ya. Jadi kalau Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, hari apa? Lalu sesudah 3 hari? Hari Senin, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa rasanya dari situ saja kelihatan kok aneh ya, dua istilah ini. Tapi apakah itu berarti bahwa Alkitab itu salah? Ya. Juga masih ada persoalan lain seperti dalam Matius 12 ayat 40. Anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Jadi kita ada dapat 3 istilah ini. Pada hari ketiga, sesudah 3 hari, 3 hari, 3 malam. Yesus mati hari apa? Jam berapa? Bangkit hari Minggu jam berapa? Hanya dibilang pagi-pagi benar ya, tidak dikasih tahu jamnya. Nah, kalau Yesus mati hari Jumat jam 3, bangkitnya katakanlah jam 6 saja, perkiraan saja. Itu berapa jam? Ya. Sepanjang hari Sabtu ya 24 jam. Ya. Lalu ditambah 12 ke hari Minggu, ditambah dengan 3 jam. 36 jam. Sedangkan 3 hari 3 malam itu 72 jam. Ya. Jadi sebenarnya Yesus itu hanya berada di dalam kuburan itu 1 hari 2 malam. Padahal ayat Alkitab tadi bilang 3 hari 3 malam. Gara-gara ini sehingga pihak Islam seperti Ahmad Deedat mengatakan bahwa ya Yesus itu salah bernubuat. Ya, dan dengan demikian Yesus bukan Tuhan. Karena dia salah menubuatkan waktu kebangkitannya atau waktu dia berada di dalam kubur. Nah, untuk mengatasi hal ini maka
sejumlah orang itu menggeser hari kematian Kristus. Hampir semua gereja merayakan Jumat Agung, tapi ada juga orang-orang Kristen yang tidak mau menerima Jumat Agung. Karena kalau Yesus mati hari Jumat, bangun hari Minggu pagi-pagi, maka itu tidak tepat 3 hari 3 malam. Jadi akhirnya memunculkan teori bahwa Yesus Yesus mati itu pada hari Rabu. Maka mereka merayakan Rabu Agung, bukan Jumat Agung. Ya, coba saudara lihat, ini ada tulisan dari Dede Wijaya. Ya, ini dari anak buahnya Suhento Liau, dan semua anak buah Suhento Liau itu percaya Yesus mati hari Rabu. Yesus mati bukan hari Jumat tapi Rabu sore. Ya. Lalu ada satu sumber yang lain, dia bilang bahwa Yesus disalibkan pada hari Rabu. Ya, jadi yang benar itu bukan Jumat Agung tapi Rabu Agung. Saya berikan kata-kata dari Agusti Dumais dalam bukunya Yesus mati pada hari Rabu. Dia bilang begini, berarti kita juga harus berani menolak hari Jumat Agung dan menggantinya dengan Rabu Agung. Ya. Karena itulah mereka percaya Yesus mati hari Rabu. Tapi benarkah Yesus memang mati hari Rabu? Kalau kita melihat keterangan Alkitab tentang hari ini, coba mari lihat Markus 15, 42, 43. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Sabat itu apa? Sabtu. Hari menjelang Sabat. Kalau ini hari menjelang Sabat, sedangkan Sabat itu Sabtu, maka ini harus hari Jumat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis jemaat, menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. Berarti Yesus mati pada hari menjelang Sabat, yaitu hari Jumat. Lalu Lukas 23 ayat 53-54. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, dia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Sabat hampir mulai, Sabat Sabtu. Maka ini pasti hari Jumat sore. Nah, kalau begitu Yesus mati hari Jumat, no? Tapi orang pemegang Rabu Agung itu mempunyai argumentasi. Menurut mereka, Sabat itu ada 2. Pertama, Sabat mingguan. Sabat mingguan itu ya setiap hari Sabtu. Tapi ada Sabat tahunan. Sabat tahunan itu bisa kena hari apa saja. Tidak harus hari Sabtu. Sabat mingguan Sabtu. Sabat tahunan bisa hari apa saja. Ya. Dan itu disebut sebagai Sabat istimewa. Dan ini memang benar. Lihat Imamat 23 ayat 32. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dan matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan Sabatmu. Konteksnya itu bukan Sabat mingguan. Jadi memang ada Sabat mingguan, ada Sabat tahunan. Sabat mingguan Sabtu, Sabat tahunan itu tidak harus Sabtu. Nah, menurut orang-orang pemegang Rabu Agung ini, kematian Yesus memang terjadi pada persiapan Sabat, tapi bukan Sabat mingguan. Kalau Yesus mati pada hari Sabat menjelang Sabat mingguan, memang Yesus mati hari Jumat. Tapi Yesus bukan mati pada Sabat mingguan, tapi Sabat tahunan. Itulah sebabnya Sabat itu disebut Sabat yang besar. Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tertinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, jadi menurut penafsiran mereka, Sabat besar ini itu mengacu pada Sabat tahunan, bukan Sabat mingguan. Nah, lalu Sabat tahunan atau Sabat istimewa pada waktu Yesus mati
itu jatuh pada hari Kamis. Sehingga kalau Yesus mati menjelang Sabat dan Sabatnya Kamis, maka Yesus mati pada hari Rabu. Itu menurut mereka. Saya tidak tahu saudara pernah berjumpa dengan orang-orang jenis seperti ini atau tidak. Atau pernah tahu ada gereja yang ini atau tidak. Ya. Memang mungkin kurang terdengar, tapi sejumlah gereja memang begitu. Dan kalau kita lihat di internet juga, ya, ada banyak orang menolak Jumat Agung. Ya. Nah, dan kalau Yesus memang mati hari Rabu dan bangkit pada hari Minggu, maka hitungannya memang tepat. 3 hari, 3 malam. Hari Minggu pagi-pagi, Yesus bangkit. Tapi sekarang saya akan membuat tanggapan. Pertama, kalau Sabat itu Sabat tahunan, tahu dari mana tahun Yesus mati? Sabat tahunannya kena Kamis. Problemnya Yesus mati tahun berapa saja tidak jelas. Minggu lalu saya teleponan sama Pak Budi Asali, lalu dia cerita bahwa dia diundang oleh orang Saksi Yehova, gereja Saksi Yehova, untuk ikut perjamuan kudus. Dan ada 2 hal aneh di sana. Hal pertama adalah roti dan anggur dibagikan, tapi tidak ada satu jemaat pun boleh makan dan boleh minum. Kenapa? Karena orang Saksi Yehova kan percaya yang masuk surga kan cuma 144.000 orang. Berdasarkan Wahyu 7 ayat 4, orang Saksi Yehova yang sekarang itu tidak masuk surga. Mereka akan hidup di Firdaus, di bumi. Jadi roti dan anggur itu hanya untuk 144.000 orang. Ya, karena itu, dan itu sudah lengkap. Maka mereka yang ada di situ, roti tetap ditaruh di situ, tapi tidak ada yang makan dan minum. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus dilihat, Yesus sebenarnya pada tahun Yesus mati, maka itu tepat pada hari Selasa lalu. Jadi harusnya Selasa Agung. Ya. Pada hari Rabu, pada hari orang, jadi ada Selasa Agung. Lalu ada yang orang-orang yang kita sebut ini Rabu Agung. Lalu saya ditag lagi di Facebook oleh satu orang yang dia bertanya, tapi dia forward tulisannya Daniel Wells. Daniel Wells ini salah seorang apologet Kristen juga, ya. Dan dia mengatakan bahwa Yesus mati tahun 33, dan pada tahun 33 14 Nisan tahun 33, yaitu tanggal Yesus mati itu kalau dihitung maka bertepatan dengan hari Kamis kemarin, minggu lalu. Jadi Kamis Agung. Jadi sudah ada Selasa Agung, Rabu Agung, Kamis Agung lagi. Ya. Nah, tahu dari mana masalahnya? Kan begini hitung-hitungannya ya. Kalau seandainya kita tahu Yesus lahir tahun berapa, gampang. Karena petunjuknya adalah Yesus keluar melayani umur 30. Setelah melayani 3 tahun lebih sedikit, dia mati. Jadi kalau hitungan kalender normal, Yesus kan lahir tahun 1. Makanya kita bilang 1 Masehi. Masehi itu kan Mesias. Sebelum Masehi, before Christ, sebelum Kristus. Jadi kalau hitung itu maka Yesus lahir tahun 1. Kalau Yesus lahir tahun 1, dia umur 30, tahun berapa? Tahun 30. Pas 30. Umur 30 dia keluar melayani. Melayani 3 tahun, tahun 33. Maka gampang hitung, Yesus mati tanggal 14 bulan Nisan kalender Yahudi pada tahun 33.
Problem bagi pandangan itu adalah Raja Herodes yang mau bunuh Yesus waktu mati itu lahir tahun -4. Ya. Tahun 4 sebelum Masehi. Nah, kalau begitu Yesus tidak bisa lahir tahun 1. Karena kalau Yesus lahir tahun 1 berarti dia lahir 4 tahun setelah Herodes mati. Dan itu tidak cocok dengan sejarah. Kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, Yesus harus lahir beberapa tahun sebelum Herodes mati. Maka itu bisa tahun 6 sebelum Masehi atau tahun 8 sebelum Masehi. Ingat ya, kalau tahun sebelum Masehi kita hitung mundur. Kalau tahun Masehi 6 sampai 10. Kalau tahun sebelum Masehi 10 sampai 6. Nah, itu hitungannya begitu. Jadi para ahli memperkirakan antara tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi. Antara, jadi kita juga belum tahu. Seandainya Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, 30 tahun kemudian itu tahun 24. Jadi dia mulai melayani tahun 24. Lalu 3 tahun kemudian tahun 27. Maka Yesus mati tahun 27. 14 Nisan tahun 27. Tapi baik kalau ternyata tepat tahun 6. Seandainya dia lahir tahun 7. Seandainya tahun 8. Atau tahun 5. Maka sukar untuk menentukan tahun kelahiran Yesus. Kalau tahun kelahiran Yesus tidak jelas, maka tahun kematiannya juga tidak jelas. 14 Nisan memang pasti. Tapi tahunnya. Sehingga bagaimana bisa menentukan bahwa tahun Yesus mati itu 14 Nisannya jatuh hari Rabu. Karena Sabatnya hari Kamis. Nah, itu sudah pasti tidak benar. Ya. Oke. Kalau Sabat ikut pikiran mereka, Sabat tahunan, menurut mereka kena hari apa? Kamis. Berarti Yesus mati hari Rabu. Maka setelah Sabat hari apa? Jumat. Gitu ya? Setelah Sabat hari Jumat. Sekarang mari lihat Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, mari ikut pikiran mereka. Setelah hari Sabat besar lewat, yaitu hari Kamis, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama hari apa? Kalau ikut pikiran mereka, mestinya Jumat. Dari sini sudah salah. Ya, karena ayat ini jelas mengatakan bahwa setelah hari Sabat lewat itu hari pertama. Maka Sabat di situ pasti harus Sabtu karena hari besoknya hari pertama itu hari Minggu. Ya, Markus 16 1 2. Setelah lewat hari Sabat ayat 2. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, maka setelah lewat Sabat harusnya hari Minggu. Maka Sabat itu pasti hari Sabtu. Kalau Sabatnya hari Sabtu, maka itu Sabat mingguan, bukan tahunan. Dan itu berarti bahwa Yesus mati menjelang Sabat, maka itu harus hari Jumat, bukan hari Minggu. Nah, kalau begitu, kalau itu Sabat mingguan, mengapa sampai dalam Yohanes 19 ayat 31 tadi dibilang itu Sabat yang besar? Sabat yang besar itu bukan karena Sabat itu Sabat tahunan, tapi karena Sabat itu bertepatan dengan Passover, yaitu Paskah. Karena Sabat dan Paskah bertemu, maka Sabatnya menjadi Sabat besar. Ya, saya berikan komentar dari Pulpit Commentary. Pada tahun itu, Sabat mingguan Sabat mingguan bertepatan dengan tanggal 15 bulan Nisan. Karena Yesus mati tanggal 14. Yang mempunyai nilai Sabat sendiri. Bulan Nisan itu kalender Yahudi. Antara pertengahan Maret sampai pertengahan Aprilnya kita. Itulah sebabnya kenapa Jumat Agung dan Paskah kita tidak pernah lari dari akhir Maret atau
awal April. Karena disesuaikan dengan tanggal kematian Yesus 14 Nisan. Oke, saya masih mempunyai argumentasi tambahan lain untuk meneguhkan bahwa Yesus mati hari Jumat dan bukan pada hari Rabu. Lihat Lukas 23, 56 sampai 24 ayat 1. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ini perempuan-perempuan itu ya. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu istirahat. Kalau kematian Yesus jatuh pada hari Jumat, maka Jumat sore jam 6 atau pukul 18 itu sudah termasuk Sabat. Karena orang Yahudi pergantian jam, harinya itu di jam 6 sore. Kalau kita kan pukul 00. Mereka jam 6 sore sudah ganti hari. Jadi kita baru Jumat sore jam 18 lewat 1 menit. Itu bagi orang Yahudi sudah hari Sabtu. Ya. Nah, kalau Yesus mati hari Jumat, maka jam 6 sore lewat 1 menit sudah termasuk hari Sabat. Sehingga memang mereka harus beristirahat. Tidak boleh bikin apa-apa. Tapi kalau kematian Yesus jatuh pada hari Rabu, apa alasannya sore jam 18? Mereka istirahat. Dan ini bukan istirahat biasa, tapi ini dibilang mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ya. Jadi sebenarnya peristiwanya adalah Jumat jam 3 sore Yesus mati. Lalu mayat diturunkan. Lalu diberi rempah-rempah seadanya untuk dikuburkan. Lalu Jumat jam 18. Itu sudah termasuk Sabat Yahudi. Mereka beristirahat. Sabtu sore sebetulnya sudah bisa berikan rempah-rempah lagi. Tapi mungkin itu dianggap sudah terlalu malam. Maka dilakukan pada hari Minggu pagi-pagi. Dengan demikian maka yang benar itu Jumat Agung. Bukan Rabu Agung. Ya, kalau saudara belum pernah bertemu dengan pemegang Rabu Agung, saudara tetap harus belajar. Karena bisa jadi juga besok-besok ketemu juga. Atau jangan-jangan muncul satu gereja lagi di Timika sini yang menolak Jumat Agung, tapi mau Rabu Agung. Nah, saudara sudah tahu bagaimana cara menjawabnya atau menghadapinya. Ya, oke. Tapi kalau Yesus memang mati hari Jumat, kita masih punya masalah dengan 3 hari 3 malam tadi. Kan gak pas itu, hanya 1 hari 2 malam. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Gampang saja. Kalau mau menafsirkan Alkitab, kita itu harus ingat bahwa yang mau kita tafsirkan itu Alkitab. Alkitab adalah buku yang tidak ditulis di tempat kita, tidak ditulis dengan bahasa kita, tidak ditulis pada zaman kita, dan tidak ditulis dalam budaya kita. Itu adalah kitab dari ribuan tahun yang lalu, di tempat yang jauh dari tempat kita, dengan bahasa yang bukan bahasa kita, dengan budaya yang bukan budaya kita. Ya. Maka cara menafsirkan Alkitab yang benar itu adalah bawalah pikiranmu ke ribuan tahun yang lalu, di tempat di mana Alkitab ditulis, ya, dengan mencoba memahami bahasa mereka dan memahami pola pikir mereka, budaya mereka, atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu yang harus kita lakukan. Kamulah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, untuk apa lagi selain dibuang dan diinjak orang? Maka orang Timika pikir, bagaimana garam bisa jadi tawar? Yang namanya garam itu asin. Maka kita pikir sampai bengkok juga kita tidak mengerti. Ya karena kita pikir garam kita tahun 2023 di Timika.
Tapi orang Yahudi abad pertama, yang mereka pakai sebagai garam itu batu. Batu garam yang diambil dari laut mati, yang memang mengandung garam. Waktu ibu masak, batunya dimasukkan. Dirasa sudah cukup, batunya dikeluarkan. Mau masak, masuk lagi batunya. Pakai 2 bulan, kadar garam dalam batu itu habis, maka kasih masuk itu batu, tawar-tawar saja masakannya. Itu namanya garam menjadi tawar. Gitu, harus memahaminya begitu. Kalau saudara membaca dalam cerita Injil di mana waktu Yesus mau membangkitkan orang mati, dia pergi ke sana, dia sudah mendapati di sana ada peniup-peniup seruling. Kita bingung, kenapa peniup seruling ada di situ? Ya harus memahami budaya mereka, karena di budaya mereka kalau sampai ada orang mati, maka mereka harus segera pergi menyewa tukang menangis. Namanya peratap profesional. Jadi ada kedukaan di rumah, bapak ini bisnis menangis. Ya, punya tim yang menangis. Waktu ada kedukaan saya datang bayar. Waktu saya bayar, bapak datang dengan rombongan, bawa rombongan-rombongan yang kerjanya menangis. Tugas mereka adalah membuat semua yang datang harus sedih. Jadi kalau saudara datang dan tidak menangis, setelah melihat mereka menangis, saudara jadi menangis. Waktu mereka menangis, mereka meratap, mereka urut, ini orang ini punya, yang mati ini punya nenek moyang. Sampai nenek moyang, bapaknya siapa, kakeknya siapa, bapak dari kakeknya siapa, kakek dari kakeknya siapa, dari turunan atas. Dan mereka pakai lagu, menyanyi, mendayu-dayu. Saya tidak tahu ada di sini budaya sini atau tidak. Ya, tapi dalam beberapa budaya ada. Ya, misalnya di kampung saya saja di NTT saya ada satu suku atau beberapa suku yang menangis, Bapak Sumati, pokoknya dia omong segala macam. Nah, ditambah dengan orang Yahudi, kalau sudah meratap begitu, maka diiringi oleh sulit. Itu lebih menyayat jiwa. Itu budaya mereka. Maka cara kita memahami Alkitab itu juga harus cara mereka berhitung, perkawinan mereka. Kita kalau acara pesta kawin ya resepsi 1 hari selesai kan? Tapi orang Yahudi tidak. Perkawinan itu 7 hari. Maka 7 harus open house. Wajarlah pesta kawin di Kana sampai kehabisan anggur itu. Ya, 7 hari. Nah, itu budaya-budaya seperti itu harus kita pahami. Nah, maka kalau mau soal hitung-hitung hari, jangan pakai hitung harinya kita di sini. Kita mesti memahami cara mereka menghitung hari. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau kita pergantian jam itu pukul 00. Mereka tuh jam 6 sore sudah ganti tanggal. Ya. Tapi juga kita bisa lihat juga bahwa adalah kebiasaan mereka bahwa seandainya 1 hari itu, kan kita namanya 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Kalau mereka biar tidak sampai 24 jam pun mereka tetap anggap 1 hari penuh. Oke, mari kita lihat Ester pasal 4. Mulai ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Puasanya 3 hari lamanya, malam, siang, puasa terus. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Jadi habis puasa baru menghadap raja. Kalau puasanya 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang, maka menghadap raja hari keberapa? Ya, hari keempat kan? Karena puasanya 3 hari full. Sekarang lihat ayat pasal 4 ayat 17. Maka pergilah Mordekai, diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pasal 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, tepat di dalam istana raja. Berarti Ester menghadap pada hari keberapa? Pada hari ketiga. Mestinya kan hari keempat.
Tapi ternyata hari ketiga sudah masuk. Itu berarti bahwa 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang, itu bisa jadi dianggap sebagian hari saja pada hari ketiga. Belum selesai puasanya, Ester sudah masuk. Ya. Oke, lihat kisah 10. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, dan seterusnya. Ayat 9, keesokan harinya, lihat ya tekanannya, keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sesudah dekat di Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Dia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, dia berangkat bersama-sama dengan mereka, beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, kalau dihitung secara ketat, berapa jam itu? Coba, dari ayat awal tadi, ayat 3 tadi. Geser ke sebelumnya, ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Ayat 9, keesokan harinya. Ayat 23, keesokan harinya. Ayat 24, keesokan harinya. Jadi keesokan harinya itu ada 3 kali ya. Berarti berapa jam? 3 kali 24. Bukan. Oke, soal. Kira-kira jam 3 petang, itu satu. Setelah itu keesokan harinya. Keesokan harinya, pada hari berikut. Kita abaikan yang 3 jam. Ini keesokan harinya, keesokan harinya 24, 3 kali 24. 72. Tambah 3 jam tadi? 75. Maka 75 jam. Ya. Kalau dihitung ketat begitu. Ya. Oke, coba lihat gambar ini. Next. Ya, saudara lihat gambar ini. Di ayat yang ketiga itu 3 jam. Baru 3 jam, kan itu kan jam 3 sore. Ya. Karena jam 3 sore, kenapa 3 jam? Karena jam 3 sore sampai jam 6 sore kan sudah pindah hari. Berarti tinggal 3 jam dari hari itu. Ayat 9 pada hari berikutnya itu sepanjang 24 jam. Lalu ayat 23 lagi pada keesokan harinya. Ayat 24 keesokan hari berikutnya. Maka saudara lihat. Ayat 9, ayat 23, ayat 24 itu sama. Tapi yang ayat 3 itu hanya 3 jam. Nah, sekarang saudara lihat kisah 10 ayat 34. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu. 4 hari itu hitung yang mana? Berarti yang 3 kali 24, lalu yang sisa 3 jam itu juga dihitung. Makanya 4 hari yang lalu. Maka itu berarti bahwa biarpun 3 jam, tetap dianggap 1 hari. Oke, saya kasih contoh. Saya pernah nginap di satu hotel. Saya check in ke hotel itu jam 10 malam atau pukul 22. Lalu saya check out pada besoknya jam 2 siang atau pukul 14. Dari jam 10 malam sampai jam 2 siang, kalau dihitung itu 16 jam. 1 hari 24 jam. Saya hanya nginap 16 jam. Pada waktu saya keluar, dia minta bayar 2 hari. Saya bilang 2 hari bagaimana? 1 hari 24 jam. Saya hanya nginap 16 jam. 1 hari saja saya nginap tidak sampai 1 hari. Kenapa kau minta 2 hari? Nah, dia bilang, Pak, kita punya hitungan itu mulai dari jam 12 sampai jam 12.
Jadi begitu Bapak masuk jam 10 malam, ya, sampai jam 12 siang besok, itu sudah 1 hari. Dan mulai jam 12 berikut, Bapak baru nginap, langsung keluar, 2 jam saja sudah keluar, yaitu jam 14. Tapi dianggap 1 hari full. Ternyata 1 hari tidak sampai 24 jam. Hanya lebih 2 jam saja dianggap 1 hari full. Saya protes, tidak bisa begitu. Kau belajar matematika di mana? Ya kan? Tapi dia bilang, Pak, ini bukan urusan matematika. Ini aturan hotel. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Berarti ternyata dalam kehidupan kita hari-hari pun ada praktek di mana hanya 2 jam bisa dihitung 1 hari full. Maka orang Yahudi juga kurang 3 jam, itu juga bisa dianggap 1 hari full. Tidak perlu harus 24 jam. Oke, lihat Kejadian 7:12. Ini tentang air bah. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Jadi air bah tutup bumi 40 hari 40 malam di Kejadian 7 ayat 12. Ayat 17 dibilang 40 hari lamanya air bah meliputi bumi. Tadi 40 hari 40 malam. Sekarang cuma 40 hari. Ya. Terus yang 40 malamnya di mana? Itu berarti 40 hari 40 malam adalah istilah yang sama dengan 40 hari dalam budaya mereka. Nah, itu pola pikir mereka begitu. Nah, dengan demikian, dari kebiasaan ini maka tidak aneh kalau istilah 3 hari 3 malam itu sama dengan 3 hari. Jadi kalau Yesus berada di kuburan 3 hari 3 malam, itu sama dengan Yesus berada di kuburan 3 hari. Ya, maka coba lihat gambar ini ya. Yesus mati hari Jumat jam 3 sore sampai jam 6. Sedikit, tinggal 3 jam. Itu sudah dianggap hari pertama. Sepanjang hari Sabtu, ya, itu sudah 1 hari. Sepanjang hari Minggu, belum sepanjang hari Minggu karena pagi-pagi sudah bangun, itu dianggap hari ketiga. Yesus sudah bangkit di situ. Ya, next. Kita Yesus sudah bangkit. Nah, terus maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya Yesus berada di kuburan ini. Tapi hari pertama yang warna merah itu. Hari kedua sepanjang Sabtu, hari ketiga. Maka pada hari ketiga 3 hari 3 malam tidak ada soal. Sekarang bagaimana dengan soal sesudah 3 hari? Sebenarnya sama saja. Dalam pikiran mereka, kalau tadi kita hitung-hitungan kita pada hari ketiga dengan sesudah 3 hari, itu beda. Tapi ternyata bagi orang Yahudi sama saja. Ya. Kita coba lihat di Matius pasal 27. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Maka mereka minta kepada Pilatus, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang harusnya menurut pikiran kita adalah begini. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya akan berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah penjaga menjaga kubur sampai hari keempat. Nah, itu baru masuk akal, dimasuk akal kita. Tapi ternyata mereka bilang jaga sampai hari ketiga. Berarti menurut mereka sesudah 3 hari sama dengan hari ketiga. Pada hari ketiga. Jadi rupanya ini bukan soal mereka salah, tapi ini soal kebiasaan. Namanya kebiasaan. Kalau kita mau memahami omongan orang, kita tidak bisa memaksakan pikiran kita yang kita anggap rasional. Setidak rasional apapun, tapi itu adalah budaya orang. Pada waktu saya masuk sekolah teologi pertama kali, saya bertemu dengan teman dari Manado. Setelah kenalan, lalu saya tanya dia,
waktu tanya nama, kamu datang kapan? Lalu dia dalam, kita datang kemarin. Kamu dengan siapa? Dia jawab, kita sendiri. Ini sudah memusingkan saya. Kita sendiri? Ini namanya kita tidak bisa sendiri. Karena itu jamak. Harusnya saya sendiri. Kalau kita, itu harus ada yang lain. Makanya kamu datang dengan siapa? Kita sendiri. Saya sampai, ini orang tidak beres ini. Belakangan saya tahu, oh budaya orang Manado itu, biarpun ngomong saya itu juga kita. Jadi mau masuk akal, tidak masuk akal saya, tapi itulah budaya mereka. Mau memahami omongan mereka, ya ikutlah gaya berpikir mereka. Bahasa, ini soal bahasa. Saya dengar juga bahwa di Medan yang namanya mobil, itu kereta. Kita naik kereta saja ya. Itu maksudnya naik mobil. Oh, motor ya? Naik motor tuh. Kalau mobil apa? Mobil. Motor itu kereta. Coba bayangkan kalau kita orang baru, kita, ini mau ke tetangga saya naik kereta. Luar biasa. Ini kaya-kaya orang di sini ya. Tapi itulah bahasa mereka. Ya. Kalau saudara di Jawa dan saudara berani omong orang bajingan kamu, itu kasar. Itu menganggap orang kayak penjahat, bajingan. Tapi kalau di kampung saya, di kota Kupang itu bajingan itu positif. Maksudnya kamu orang hebat, bajingan kamu, bajingan. Pernah ada orang dari Jawa, pemusik dari Jawa, dia datang dan dia main drum, bagus sekali. Lalu beberapa anak dari Kupang lihat dia main. Lalu mereka bilang, kakak bajingan. Begitu kakak bajingan, langsung ngamuk itu orangnya. Kau bilang apa? Tapi ini anak-anak yang ngomong, kenapa dia marah? Kita puji dia, malah dia marah. Ya, kalau begitu bajingan itu menjadi sesuatu yang negatif di tempat lain. Tapi di tempat saya bagus. Maka saya itu kalau saya di Kupang dibilang, pendeta bajingan, saya senang. Tapi kalau di luar orang bilang, kamu tuh pendeta bajingan, saya tersinggung. Jadi tersinggung atau tidak tersinggung, lihat di mana dikatakan, ya kan? Itu budaya. Ya, dan masih banyak contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Nah, karena itulah maka memahami Alkitab itu harus memahami budaya di sana. Makanya kenapa orang belajar teologi itu harus belajar bahasa mereka, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Itu perlu dipelajari untuk bisa tahu itu bahasa seperti apa. Karena Alkitab tidak ditulis dalam bahasa kita. Budaya mereka, pola pikir mereka tuh harus ini, geografisnya itu harus diketahui. Seperti embun yang turun dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya kita hanya pikir dari Hermon ke Sion. Tapi kalau kita bisa memahami geografi di sana, Hermon sampai Sion itu jarak kira-kira 400 kilo. Bagaimana embun dari Hermon bisa sampai ke Sion? Itu mustahil. Tapi kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Artinya, biarpun mustahil jaraknya sejauh Hermon sampai Sion, tapi kalau Tuhan mau perintahkan berkat, biar jauh bagaimanapun berkat datang. Amin. Ya, kalau Tuhan yang kasih berkat, berkat jauh pasti datang. Tapi kalau berkat sudah di muka mata, tapi Tuhan bilang bukan, Tuhan perintah menjauh, pasti dia menjauh. Saya pernah duduk-duduk, tiba-tiba ting, notifikasi HP. Saya lihat ada pemberitahuan, ada transfer masuk 10 juta tanpa diketahui dari mana. Wah, dapat duit 10 juta. Saya baru mau bersyukur. Belum lagi bersyukur, tiba-tiba WA masuk. Saya buka, Pak Esra, minta maaf saya ada salah transfer. Saya rencana mau transfer ke Esra Butar-Butar. Ternyata masuknya ke Esra Solo. Mohon maaf, bolehkah Bapak transfer kembali? Akhirnya saya transfer kembali. Dari situ saya tahu, bayangkan berkat yang sudah masuk saja bisa keluar.
Ya. Tapi berkat yang dari jauh itu bisa masuk. Artinya seperti embun dari Hermon sampai 400 kilo. Nah, itu kan bisa diketahui waktu kita mempelajari geografi. Ya, kalau sampai di sini kita bilang begini, kalau kita dari Timika, kita mau naik ke Wamena, atau kita mau naik ke Tembagapura, ya kan? Nggak ada orang yang bilang kita mau turun ke Tembagapura. Karena kita orang sini tahu geografi. Itu sama juga. Yeriko itu adalah kota yang tempat yang paling rendah di bumi, di bawah permukaan laut. Yerusalem itu tinggi. Makanya adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita ngerti, itu geografi. Nah, kalau tidak mengerti, maka jadinya seperti Yusuf Roni. Berkhotbah, saudara-saudara, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini menggambarkan bahwa orang yang sementara mengalami penurunan rohani. Apa hubungannya turun rohani? Dia kan memang Yerusalem tinggi, Yeriko di bawah. Masa dia dari sana ke sini sama dengan turun rohaninya? Kalau begitu orang Timika naik ke Tembagapura imannya tinggi, ya kan? Tiba-tiba tadi saya turun dari Tembagapura dan Timika, iman turun lagi. Itu tidak ada urusan dengan masalah iman, itu hanya masalah geografi. Masalah tempatnya. Nanti kita juga bisa lihat banyak hal bisa ini. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara. Satu bagian Yesus menyembuhkan di Gerasa. Ini sebenarnya Gadara atau Gerasa? Ya sebenarnya bisa diatasi saja kalau kita tahu geografinya. Yesus menyembuhkan orang buta. Menurut satu Injil, pada waktu Yesus mau masuk ke kota Yeriko, datanglah seorang buta. Yesus anak Daud, tolonglah. Tapi di bagian yang lain, waktu Yesus hampir keluar dari Yeriko, yang satu bilang baru mau masuk, yang satu bilang hampir keluar. Yang mana yang betul? Ini pasti Alkitab salah. Yaitu karena dia kurang belajar memahami tempat di sana. Karena Yeriko itu ada dua. Yeriko tua itu yang dihancurkan oleh Yosua. Tapi belakangan dibangun lagi Yeriko yang baru, tapi tidak persis di tempat Yeriko lama. Di sampingnya. Agak jauh sedikit, sehingga ini Yeriko lama, ini Yeriko baru. Nah, dari sudut ini, pas Yesus keluar dari sini, dari Yeriko lama mau masuk keluar baru. Satu penginjil menyoroti dari Yeriko lama, dia bilang, oh Yesus keluar. Ya kan? Tapi satu penulis dari sini, dia bilang, oh Yesus hampir masuk, baru masuk. Ya tergantung sudut pandang kan. Makanya kebanyakan orang tidak memahami, itu terlalu cepat menuduh Alkitab. Salah, keliru. Baca di satu tempat, satu ayat, satu kitab, Yudas mati gantung diri. Tapi di kitab yang lain, Yudas jatuh keluar, isi perutnya keluar dan mati. Satu bilang Yudas gantung diri, satu bilang Yudas isi perutnya keluar, jatuh, tertelungkup isi perutnya keluar. Tidak. Karena mula-mula Yudas gantung diri. Itulah yang dicatat oleh Matius. Tapi setelah itu Yudas yang gantung diri jatuh, isi perutnya keluar, lalu Lukas tulis. Jadi Matius tulis bagian depannya, Lukas tulis bagian belakangnya. Jadi cerita lengkapnya Yudas gantung diri, setelah itu dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Dua kemungkinan, adalah tali putus atau pohon patah. Tapi orang bilang, Pak Esra mengada-ada. Tidak, karena Yudas mati lebih dulu gantung diri sebelum Yesus mati. Dan menurut Alkitab, Yesus mati terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu pecah. Kalau bukit batu pecah, masa pohon tidak patah? Ya kan? Nah, atau minimal bergoyang. Yudas jatuh. Satu catat di depan, satu catat di belakang. Selesai. Ya. Saya sedang menyiapkan buku menjawab 100 tuduhan, 100 kontradiksi dalam Alkitab. Ya. Ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini, bagaimana menyelesaikannya? Ini bilang begini, ini bilang begini, bagaimana menyelesaikan? Ya. Jadi Yesus mati hari Jumat dan perhitungan harinya pada hari ketiga sesudah 3 hari 3 malam, itu pengertiannya sama di kalangan orang Yahudi. Oke, ini saja yang saya bagikan dan semoga apa yang saya bagikan ini menjadi pencerahan buat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali
Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.